Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Horiroh, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Nilai-nilai pedagogis Quran Surat An-Nisa ayat 34 terhadap pembentukan keluarga Islami. Latar belakang saya meneliti penelitian ini adalah pendidikan merupakan media yang dapat membantu mengembangkan dan mengarahkan potensi manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, konsep keluarga ideal diawali dengan sebuah pernikahan atau perkawinan yang sah diakui. Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Kenapa saya melakukan penelitian ini? Karena sepanjang tahun 2019 kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Soreang Kabupaten Bandung mencapai 6.300 perkara atau rata-rata lebih dari 700 perkara setiap bulannya. Bahkan pada Juli 2019 lalu, Pengadilan Agama Soreang mencatat rekor karena menerima sampai 1.011 perkara sekaligus. Jadi pentingnya tafsir ini diungkap, yaitu karena suatu fenomena perceraian yang banyak terjadi dalam kehidupan pernikahan, maka diperlukan sebuah upaya yang konkret untuk bisa membentuk sebuah keluarga yang islami menurut nilai-nilai dari kandungan surat An-Nisa ayat 34. Lalu landasan teorinya adalah perkawinan adalah salah satu bentuk khas percampuran antar golongan. Keluarga Islam menurut Amron merupakan salah satu keluarga yang menjalankan syariat Islam. Beberapa kriteria dari keluarga Islam yang harus diperankan dalam menjalani kehidupan rumah tangga diantaranya adalah: yang satu, bertakwa kepada Allah; yang kedua, menciptakan keluarga yang dapat menjalani Islam secara kafah; yang ketiga, merealisasikan sidqoh; yang keempat, istiqomah dalam kehidupan berkeluarga; dan yang kelima, memiliki keseimbangan hidup. Pembentukan keluarga ditopang oleh dua unsur, yakni adanya suami sebagai pemimpin dan istri sebagai yang dipimpin. Unsur-unsur dalam membentuk keluarga yang islami menurut Khadijah yang diharapkan dengan didasarkan pada tujuan pernikahan dalam Islam, yakni sakinah, mawaddah, warahmah, adalah yang pertama, lurusnya niat dan kuatnya hubungan dengan Allah; yang kedua, kasih sayang; yang ketiga, adanya saling keterbukaan; yang keempat, komunikasi dan musyawarah; yang kelima, toleran dan pemaaf; yang keenam, adil dan persamaan; dan yang ketujuh adalah sabar dan syukur. Jadi, untuk membentuk sebuah keluarga yang islami, suami dan istri harus memahami dan bertanggung jawab atas peran dan tanggung jawabnya masing-masing, khususnya kepada suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Dan juga sebelum menikah, suami dan istri harus memiliki pengetahuan agama sebagai bekal dalam keberlangsungan hidup dan rumah tangganya kelak. Dengan demikian, apabila kesiapan mental dan finansial telah terpenuhi, maka tujuan keluarga Islami, yakni sakinah, mawaddah, warahmah, akan tercapai seiring berjalannya waktu. Lalu hasil penelitian dan pembahasan. Esensi Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang pertama adalah laki-laki sebagai pemimpin atas wanita. Yang kedua, perintah kepada suami untuk menafkahi keluarga. Yang ketiga, istri yang soleha adalah wanita yang dapat memelihara diri. Yang keempat, langkah bagi suami dalam mendidik istri yang nusyuz, yaitu yang pertama, dengan menasihati istri dengan cara yang baik. Yang kedua adalah dengan disyariatkannya pisah ranjang. Yang ketiga adalah dengan memukul dengan syarat-syarat yang baik. Dan yang kelima, yaitu esensi yang kelima, larangan bagi suami menzolimi istri yang soleha. Ketika istri sudah mau bertaubat dan kembali taat pada suaminya, maka suami tidak boleh menyusahkan istrinya. Dengan demikian, maka nilai-nilai pedagogis dari Quran Surat An-Nisa ayat 34 adalah: sebelum menikah, pasangan harus saling mengenal kepribadian masing-masing. Laki-laki sebagai suami dan pemimpin dalam rumah tangganya kelak harus selektif dalam memilih istri yang baik.
Yang kedua yaitu suami dan istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang ketiga yaitu yang terakhir, suami dan istri harus sadar akan tanggung jawabnya masing-masing dan saling bekerja sama dalam memenuhi hak dan kewajiban. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penafsiran dari para mufasir, bahwa Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah menganugerahkan beberapa kelebihan bagi kaum laki-laki. Laki-laki berkewajiban memberi nafkah karena Allah telah memberikan kelebihan bagi laki-laki dalam memperoleh hak waris, dan sebagai nilai bahwa Islam sangat menghargai para wanita. Istri yang solehah adalah yang taat kepada Allah dan juga suaminya, dan juga perintah bagi suami dalam memberi didikan kepada istri yang berbuat nusyuz atau durhaka. Larangan bagi suami menzalimi istri yang telah bertaubat atas kehilafannya dan berbuat zalim kepada istri dan istri yang solihah. Esensi yang terkandung dalam Quran Surat An-Nisa adalah yang pertama, laki-laki sebagai pemimpin atas wanita atau istri. Yang kedua, perintah kepada para suami. Yang ketiga, istri yang soleh adalah yang dapat memelihara diri. Yang keempat adalah tahap peringatan dari suami. Dan yang kelima, larangan untuk zalim. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.